Nah, itulah kurang pahamnya di mana, jadi terus. Oke, kita mau mulai Bapak Ibu ya. Saya izin chat. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Mungkin kalau ada background suara hujan agak deras di belakang. Jadi, tapi semoga suara saya tetap jelas didengar. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mau bersyukur, meninggikan, agungkan nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami datang memuji, kami datang menyembah, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah, Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Di bumi dan di surga, Engkaulah
Raja di atas segala raja, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, tinggikan kami agungkan nama-Mu, kami sembah, kami sembah. Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu, sebab aman di dalam-Mu, Yesus Tuhan.
yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang menolong kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Hanya Engkau yang layak dipuji. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya, 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 haleluya. Hanya kepadamu, hanya di dalam-Mu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Kau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai langkah-langkah kami. Engkau yang memelihara dan memberkati kami. Tak sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Tak sedetik pun Engkau biarkan kami. Sebab itu kami bersyukur.
bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan nama-Mu, oh Yesus. Ya Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, mengarahkan hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, Engkau Bapa yang kekal. Bersyukur buat kasih yang sempurna yang Kau beri bagi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang peduli akan hidup kami, Kau Bapa yang merancangkan perkara yang besar bagi kami. Sebab Kau Bapa yang setia, Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya untuk kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layankanku, memanggil-Mu, Bapa kami yang Ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku
yang kekal. Kasih yang sempurna, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layak aku dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan bukan itu yang kau bukakan sebab kau Bapa-Ku Bapa yang kekal. Amin. Takkan kau biarkan aku berjalan sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapa, Bapa yang dekat. Sungguh Kau Bapa yang kekal dan Kau Bapa yang selalu ada bagi kami. Karena Engkau Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada menyertai kami, menolong kami, mendengar dan menjawab setiap doa kami. Dan Kau beri yang terbaik bagi kami. Untuk kami bersyukur, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Dan kami juga mau setia seumur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Seperti Engkau yang lebih dulu setia bagi kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sudah sampai kepada kitab Imamat. Kita sudah menyelesaikan kitab Keluaran. Sekarang kita kitab Imamat, ya. Kitab Imamat banyak bercerita tentang korban-korban persembahan, ya, korban bakaran, korban penebus dosa, korban salah, penebus salah, ya, dan yang lainnya. Tentunya ini kita sama-sama percaya dan sama-sama setuju bahwa ini adalah lambang daripada karya Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, kita akan mulai, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal-hal yang menguatkan dan meneguhkan kita dari kitab-kitab yang akan kita baca ini. Kitab Imamat 1, ayat 1 tentang korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan.
waktu baca ayat ini, ayat pertama ini senang sekali ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman ya. Saya merasakan sebuah keakraban antara Tuhan dan Musa ya. Kalau kita dipanggil ya, seseorang dengan menyebut nama kita ya, itu rasanya dekat, rasanya senang gitu ya. Apalagi yang memanggil tentu Tuhan. Terlihat sebuah hubungan yang akrab antara Tuhan dan Musa ya. Kita juga merindukan ya hubungan pribadi kita yang selalu akrab, selalu intim dengan Tuhan ya, di mana Tuhan selalu ingin berkomunikasi, selalu ingin bersekutu dengan kita, menyampaikan firman-Nya dan pesan-pesan petunjuknya kepada kita. Ayat yang kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Ayat yang ke-6, kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam-imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan, lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal pahanya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, jadi ini berbicara tentang korban bakaran, ya, tentang korban bakaran dari beberapa jenis hewan, yaitu lembu, kambing atau domba, dan juga burung, dan bagaimana cara mengolahnya, ya, cara mengelolanya sehingga menjadi sebuah korban bakaran. Yang pertama yang bisa kita pelajari, kita lihat dari ayatnya yang kedua, ya, dikatakan bahwa apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan,
haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, ya. Nah, ini tentu kembali berulang-ulang mengingatkan kita, ya. Kita mungkin sama-sama setuju bahwa kenapa dari ternak, karena memang ini lambang daripada kehidupan, ya, lambang daripada kehidupan, karena ternak nanti kita lihat, ya, dia menghasilkan darah, ya, lambang daripada penebusan dosa yang Kristus lakukan kepada kita, ya. Kita sekali lagi diingatkan, sekali lagi berulang-ulang bersyukur, ya, bahwa kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Kita bersyukur tidak lagi mempersembahkan korban seperti di zaman Musa ini, ya, karena Kristus sudah menebus kita, ya. Saya teringat di Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi berulang-ulang atas dosa atau atas pelanggaran kita, karena Kristus sudah menyerahkan tubuhnya, ya, untuk menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Untuk itu kita perlu terus menghayati, ya, perlu terus bersyukur, ya, setiap hari, ya, menghayati pengorbanan Kristus bagi kita. Karena bayangkan kalau kita hidup di zaman Musa, betapa ribetnya kita, ya, mencari ternak, mencari korban, ya, kambing jantan, domba jantan, ya, yang tidak bercela, betapa sulitnya. Tapi kita bersyukur karena kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Yang kedua yang bisa saya dapatkan adalah menarik bahwa jenis-jenis hewan yang dikorbankan itu berbeda-beda, ya. Ada yang lembu, ya, ada yang kambing, domba, ya, bahkan ada yang burung, ya. Kita tahu ini tentu berdasarkan kemampuan masing-masing daripada setiap orang, ya. Setiap orang Israel pada waktu itu. Kalau mereka mampu mempersembahkan lembu, maka lembu yang mereka persembahkan. Kalau tidak mampu, mungkin mereka dapat mempersembahkan jenis kambing atau jenis domba, ataupun kalau tidak mampu, mereka dapat mempersembahkan burung, ya, burung terkukur atau burung merpati, ya. Nah, ini bicara soal apa, ya? Saya percaya ini bicara adalah soal bukan soal besar atau kecilnya persembahan kita, ya, bukan soal banyak atau sedikitnya persembahan kita, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita memberikan yang terbaik, ya, sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Jadi persembahan yang bisa kita berikan itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi apakah itu yang terbaik yang mampu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Nah, tentu ini sangat berhubungan dengan tema bulanan kita, ya, soal kemurahan hati, ya. Nah, kemurahan hati tidak selalu bicara soal pemberian uang, ya. Saya dengar korbannya Gideon minggu lalu, ya. Kemurahan hati itu selalu bicaranya sangat luas, ya. Bukan hanya pemberian soal uang, soal materi, ya. Tetapi banyak hal yang bisa kita praktekkan di dalam kemurahan hati. Kita bisa memberikan waktu kita, ya, kehadiran kita, ya, talenta kita bermain musik, ya, talenta kita memberikan suara kita, ya, pelayanan kita dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal yang sangat kecil, ya, seperti mengingatkan hari komsel di grup komsel kita, ya, atau memberikan makanan dan lain sebagainya. Begitu luas, ya, apa yang dapat kita berikan, ya, sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau itu pemberian kita yang terbaik, maka tentu saja, ya, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi
prinsipnya di sini kita bisa belajar bahwa bukan soal besar kecilnya, bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi persoalannya apakah itu persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan, ya. Ini bicara soal hati, soal sikap hati di dalam persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, apapun talenta kita, apapun karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apapun berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, hari ini kita belajar, yuk sama-sama kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang menarik yang berikutnya adalah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam akhir setiap persembahan itu, apakah yang dipersembahkan itu adalah lembu, apakah yang dipersembahkan itu adalah kambing domba, atau apakah yang dipersembahkan itu adalah burung, ya, burung tekukur atau burung merpati, ya. Kita lihat hasil akhirnya semuanya sama-sama dikatakan, ya. Kalau kita lihat misalnya di ayat yang ke-9, ya, di kalimat yang terakhir dikatakan di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian juga kambing atau domba, ya, sebagai korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat yang terakhir tentu kalaupun burung dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Jadi berhubungan dengan prinsip yang kedua tadi, ya, apapun yang kita berikan, apapun yang kita persembahkan, bukan soal besar atau kecil, bukan soal banyak atau sedikit, tapi kalau kita mempersembahkannya dengan segenap hati, dengan sikap hati yang terbaik, maka semuanya itu besar atau kecil menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah yang menjadi harapan kita, ya. Kita persembahan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita persembahkan dengan yang terbaik, dengan sikap hati yang benar, dengan penuh ketulusan, maka semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, ya? Nah, kalau, ya, persembahan itu diolah sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu ini bicara soal apa? Soal ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kalau Kristus sudah mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selamanya, sehingga menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita bahwa kita juga harus mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati, ya. Jadi walaupun kita hidup di dalam kasih karunia bahwa Kristus menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya, bukan berarti kita bisa hidup bebas, ya, jatuh bangun dalam dosa. Tetapi justru kita harus mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 13 kita diingatkan supaya kita mempersembahkan, ya, anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan mempersembahkannya kepada iblis sebagai alat dosa, tapi sebagai senjata-senjata kebenaran. Jadi tubuh kita harus kita persembahkan, mulut kita, mata kita, tangan kita. Hari-hari ini kita banyak tergelincir, ya, mungkin dengan jempol kita di media sosial, ya, banyak hal yang bisa membuat kita tidak kudus, ya. Nah, kita bersyukur untuk menjaga tubuh kita supaya kita pakai sebagai senjata kebenaran, di mana pun kita berada di rumah kita, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, di tempat kerja kita sebagai karyawan, ya, atau dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita mempergunakan tubuh kita sebagai senjata kebenaran sehingga orang bisa melihat bahwa benar ada Kristus, ada Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga semuanya itu akhirnya menyenangkan hati Tuhan, ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan Pak Heri, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Itu sudah sangat-sangat jelas apa yang Pak Ramli sampaikan pagi hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan, sekalipun ini adalah bagian dari hukum seremonial, cara kita memberikan korban persembahan, yang dari dulu kita juga tahu dari apa yang kita baca ini, Tuhan kita ini juga tidak memaksakan kehendak sepihak, tapi Tuhan juga bisa memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Tapi prinsipnya tetap sama. Nah, makanya seperti yang Pak Ramli tadi katakan, mari masing-masing setiap kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tentu sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena persembahan ataupun yang sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya Paulus pernah ingatkan jemaat di Kolose, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sebagaimana peraturan tentang korban persembahan yang Tuhan suruh Musa ajarkan kepada bangsa Israel, maka prinsip yang sama yang juga kita lakukan. Seperti juga berkali-kali saya katakan, di dalam Yesus bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat, karena sekali lagi saya ingatkan, di dalam hukum Taurat itu ada 3 hal, yaitu 10 perintah Allah, hukum seremonial, contohnya seperti yang kita baca hari ini, dan kemudian hukum sipil, yang nanti mungkin di kitab Imamat kita juga akan baca. Tapi ketiga-tiganya itu digenapi oleh Yesus, dan di dalam Yesus kita melakukan. 10 perintah itu diformulasikan menjadi hukum yang utama, baik yang pertama maupun yang kedua, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan hukum yang utama yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu mewakili seluruh 10 perintah Allah. Dan kemudian hukum-hukum seremonial seperti yang kita baca hari ini, di Perjanjian Baru hidup kita adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan, biarlah hidup kita ini dikuduskan terus, sekalipun di tengah-tengah dunia, di mana ada godaan, tipu muslihat iblis, yang seperti Pak Ramli tadi katakan, sangat-sangat mudah sekali iblis membuat kita jatuh, membuat kita hidup di dalam dosa lagi. Bukan berarti kita menjadi orang yang berdosa, karena status sebagai orang benar itu tetap kekal. Makanya sebagai orang benar, mari terus kita hidup dalam kebenaran dan memberikan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang Pak Ramli tadi katakan, di setiap bentuk dari persembahan selalu diakhiri dengan kalimat suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah ini yang menjadi renungan kita sepanjang hari ini. Apakah hidup kita sudah menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan. Terus apa yang Tuhan sampaikan kepada kita secara pribadi? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Supaya hidup kita menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan berkali-kali saya katakan kalau perkenanan Tuhan itu turun, seperti gambaran Esther mendapatkan perkenanan dari Ahasveros, seperti anak Herodias mendapatkan perkenanan dari Raja Herodes. Raja selalu akan berkata, minta apa saja, separuh dari kerajaanku pun akan kuberikan. Jadi mari terus kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, terima kasih Pak Ramli. Sekali lagi sangat jelas apa yang kita terima pagi hari ini dari firman Tuhan melalui Pak Ramli. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu yang lain mau dapatkan sesuatu yang mau dibagi, supaya kita juga sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan.
Oke, semua sedang merenung sepertinya Pak Ramli. Apakah hidupnya sudah tidak bercacat celah, hidupnya menjadi korban persembahan yang berkenan. Tentu kita percaya di dalam Kristus kita sudah disempurnakan, roh kita, tapi kan kita masih sedang bergumul dengan jiwa dan tubuh kita. Makanya Petrus bilang, sampai kita mendapatkan keselamatan jiwa kita. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 1 dan 2, untuk menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan, ya kita harus merubah mulai dari pikiran kita. Sehingga seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, dan saya berdoa berharap yang kita pikirkan itu firman, berulang-ulang siang dan malam, sehingga yang kita katakan itu firman, dan apa yang kita katakan itu berulang-ulang yaitu firman, maka kita akan melakukan firman, dan ketika kita melakukan firman berulang-ulang, maka firman akan menjadi gaya hidup kita. Dan saya percaya hidup kita pasti akan menjadi perkenanan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum. Oke, adakah yang mau tambahkan? Saya dengar sepertinya ada yang unmute. Kok Aheng mau sampaikan sesuatu? Atau Kok Aheng yang bagian doa hari ini? Ya, Oke, kalau Shalom semua Bapak Ibu. Shalom. Ya, pada pagi hari yang saya dapatkan ialah kita harus melakukan bagian kita. Nanti Tuhan melakukan bagian-bagiannya gitu. Itu yang utama saya dapatkan. Tetap taat dan setia pada Tuhan setiap hari. Oke, amin. Thank you. Jadi lakukan bagian kita Bapak Ibu dan lakukannya dengan setia. Hidup kita adalah persembahan. Oke, kalau tidak ada saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih pagi hari ini buat Pak Ramli. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami berkumpul lagi Tuhan. Beberapa Ramdio kami percaya Tuhan, kami ingin selalu ada di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan, kami butuh arahan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh selalu kuasa-Mu Tuhan yang menyertai hidup kami sepanjang hari ini ya Bapak. Berdoa terus untuk Tuhan yang hadir dalam Koram Radio ini Tuhan. Biar kami selalu Engkau tuntun, Engkau lindungi, Engkau sertain, Engkau kuasain, dan juga Engkau berkati ya Bapa. Apapun yang kami doakan, yang kami inginkan, kami rindukan, kami mimpikan, biarlah Engkau yang selalu mewujudkannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, bersyafaat untuk Edison, doa Edison Desi dan dua anaknya dan juga Diki Tuhan. Bila hati mereka terbuka untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, dan pakai juga orang yang bisa bersaksi dan menjadi berkat bagi Edison, Desi, dan dua anaknya dan Niki Tuhan, sehingga ia terbuka akan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hatinya Tuhan, jamah terus keluarga ini ya Bapa, sehingga terbuka Injil keselamatan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa juga untuk Helmi Tuhan, yang divonis kanker ganas Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jamah, biarlah Engkau bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Tuhan. Engkau tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan kami percaya kuasa doa, kuasa firman, dan kuasa kesembuhan ada pada Helmi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemuritan pria dan wanita di Pelita Community ini Tuhan, biar berjalan dengan baik Tuhan. Banyak orang yang mau bergabung dan banyak juga pria dan wanita dimuridkan menjadi murid Kristus sejati Tuhan, dan banyak menjadi kesaksian bahwa pemuritan itu memang dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk pria dan wanita dan untuk keluarga menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk
bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini selalu di hati-Mu Tuhan, selalu Engkau menyertai Indonesia ini Tuhan, dan biarlah Engkau pakai Indonesia menjadi kesaksian-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak-Mu dimanapun Tuhan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk menjadi wadah, untuk menampung banyak jiwa-jiwa yang rapuh, jiwa-jiwa yang lemah Tuhan, sehingga kami bisa kuatkan, kami bisa menangkan dan Injil tersebar dimanapun Indonesia ini Tuhan. Juga Engkau memberkati terus Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, Tuhan TNI Polri, biarlah dapat bersatu hati, memajukan Indonesia ini, untuk membuat Indonesia ini bersatu, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak. Dan juga untuk daerah-daerah yang tempat kami tinggal ya Bapa, biarlah kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan, biarlah kesejahteraan itu selalu ada ya Bapa, keamanan, ketertiban juga terjalin dengan baik ya Bapa, dan juga jauhkan dari bencana alam Tuhan, berikan kami kedamaian, berikan kami alam yang baik Tuhan, jauhkan dari bencana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami telah bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu sehingga menjadi penebusan dosa bagi kami sekali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memberikan apa yang menurut kemampuan kami untuk kami persembahkan kepadamu, dan biarlah Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu senantiasa. Kami boleh persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi ibadah kami yang sejati, mempersembahkan tubuh kami untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, menyertai, menolong, dan memimpin kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah seluruh pekerjaan dan kegiatan aktivitas kami. Terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami boleh terima berkat-Mu pada hari ini, yaitu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih buat firman-Nya.